Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Jadi gini guys, baru-baru ini sekitar 2 hari lalu ya. Sorry, nah 2 hari lalu. Ini hari apa? Ini hari Selasa pagi. Ini hari 4 hari lalu lah, itu di hari Sabtu kemarin, terutama khususnya di siang hari itu terjadi ada kecelakaan pesawat yang menimpa maskapai Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 PKCLC dan nama pesawatnya itu Citra. Sejujurnya gue di sini ingin berbagi sedikit tentang personal experience gue yang berhubungan dengan near death experience, atau lebih tepatnya pengalaman mendekati kematian gitu. Sebelumnya gue ingin mengucapkan gue turut berbelasungkawa atas meninggalnya all passenger on board beserta air crew Sriwijaya Air SJ182. Semoga arwah mereka husnul khotimah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan gue turut berduka cita karena beberapa teman gue memang pilot dan ada beberapa juga yang dari Sriwijaya Air. Salah satunya adalah, as you all know, kalau lo memang sering nonton channel vlog gue tuh suka naratin beberapa kali. Naratin seorang pilot bernama Dharma Chandra atau Chandra. Dia adalah pilot Sriwijaya Air. Dia adalah teman SMP gue yang sempet deket sama gue, tapi nggak sempet. Jadi gini, lucunya dia berani deketin gue, tapi hanya lewat text message. Dia nggak berani PDKT langsung ke gue, dia nggak berani nemuin gue. Entah apa alasannya, mungkin karena dulu waktu SMP gue tipikal yang bergaul kali ya, orang cukup banyak kenal gue. Sementara si pilot ini dulu jujur aja waktu SMP tuh doi termasuk yang cupu, termasuk geeky gitu loh, termasuk buku yang tidak terkenal. Dia sempat terkenal sih waktu SMP karena dia pernah membintangi iklan susu Energo. Itu mungkin zaman tahun 90-an lah, 90s lah, kalau kalian anak-anak 90s pasti pernah tahu lah iklan susu Energo di TV lah, terutama di TV ya. Dan di situ Chandra itu menjadi seorang anak yang jago basket. Pada kenyataannya, di dalam kehidupan nyatanya, dalam keseharian Chandra di sekolah waktu itu, Chandra bukanlah seorang pebasket. Dia bukan anak basket. Dan setahu gue dia tidak ikut ekskul basket, setahu gue ya. Karena yang ikut ekskul basket itu adalah anak-anak gaulnya SMP 1. Kebetulan gue SMP itu bersekolah di SMP 1 Cikini, which is itu SMP legend banget lah, SMP negeri legend banget. Dari zaman nenek gue masih sekolah SMP nenek gue tuh di situ, di SMP 1, which is itu SP lama banget kan. Dan karena memang berlokasinya di Cikini, which is tuh daerah dekat Menteng kan, Jakarta Pusat, anak-anak yang bersekolah di SMP 1 tuh banyak anak Menteng. Jadi ya tahu sendiri lah, anak Menteng pasti identik sama borju kan, identik sama tajir gitu kan, gaul gitu kan. Nah, setahu gue anak-anak basket, apalagi tim inti basket di SMP gue, itu adalah anak-anak gaul. Nah, Chandra ini sebenarnya bukan tim inti ataupun anak basket di sekolah, setahu gue ya, seingat gue ya. Karena gue pernah ikut ekskul basket, gue pernah nongkrongnya teman gue yang ikut ekskul basket. Gue nggak pernah ngeliat ada si Chandra sih. Orang dia itu tipikal yang kutu buku banget, yang maksudnya yang tipikal yang nggak bergaul banget gitu loh. Sorry, kenapa sih? Oke. Jadi si Chandra itu
ya mungkin karena dulu dulu dia kurang terkenal gitu kan, anak kutu buku, sementara gue tuh cukup terkenal. Walaupun gue tuh terkenal itu di SMP itu sebagai anak metal. Cewek teman-teman gue tuh, teman-teman SMP gue tuh ngeh banget, gue tuh hobi ngefans sama yang namanya Bon Jovi. Dan gue tuh pernah ngerubah rambut gue seperti gaya rambutnya Bon Jovi waktu dia belum potong rambut. Rambutnya Bon Jovi yang asli kan waktu dia belum potong rambut kan rambutnya panjang, terus agak-agak keriting gitu. Gue tuh di trap, dimodelin trap terus dikeriting gitu. Dan gue tuh pernah bikin rambut gue tuh kayak gitu. Makanya teman-teman SMP gue ada beberapa orang yang manggil gue sebagai Bon Jovi, Tia Bon Jovi gitu. Nah, mungkin salah satu faktor si Chandra ini tidak berani deketin gue mungkin karena dulu gue anak gaul. Sampai sekarang pun gue masih ya termasuk gaul juga gitu. Teman-teman gue memang menganggap gue tuh anak gaul karena memang jujur aja teman gue tuh banyak. Gue tuh berteman ya, gue nggak milih-milih sih dalam berteman. Gue bisa berteman sama anak jalanan, gue berteman sama artis, berteman sama istri anggota DPR atau DPRD, gue berteman sama CEO gitu kan, atau sama anak pejabat, anak menteri. Ya itu gue berteman dengan siapa aja, berteman dengan pilot-pilot gitu loh. Gue berteman dengan siapa aja. Nah, semakin lah si Chandra ini semakin dia nggak pede lah deketin gue. Tapi gue tahu dia tuh suka sama gue karena dia tuh sering ngirim sahabatnya either ke kantor gue, either ke rumah gue, either ke tongkrongan gue, hanya untuk cari tahu gue tuh sekarang lagi dekat sama siapa sih, terus gue lagi kerja di mana sih. Karena kan gue beberapa kali gue ganti kerjaan karena memang sifatnya kontrak, jadi belum settle sampai detik ini gitu. Terus talking about tragedinya Sriwijaya Air SJ 182, basically sih gue bukan bersyukur ya, gue berduka secara overall, secara umumnya. Tapi ada sisi bersyukurnya gue juga. Kenapa? Karena Chandra sedang tidak dalam schedule terbang. Nah, karena sejujurnya gue memang setahu gue Sriwijaya Air itu mungkin karena pandemi kali ya, dan sempat bermasalah kan Sriwijaya Air ini, sempat dia joinan sama si Garuda, akhirnya keluar dari Garuda Group gitu loh, karena mungkin faktor manajemen atau apalah, gue kurang paham gitu ya. Mungkin beritanya bisa dicari di googling ya, ada masalah apa dengan Sriwijaya Air dengan manajemennya mereka, dan itu membuat ada pengurangan staff di Sriwijaya Air, terutama kalau staff kantornya gue nggak tahu, tapi kalau staff pilot ya banyak yang dikurangi. Karena salah satu teman gue orang Sriwijaya namanya Lucky, Mas Lucky. Tapi ini Lucky, bukan Lucky mantan gue ya, ini Lucky yang lain gitu loh. Ini Lucky yang pilot. Kalau Lucky mantan gue itu adalah Lucky orang Bentul Group, perusahaan rokok. Ini Lucky yang pilot. Sebenarnya Lucky itu sempat dekat sama gue, tapi sih akhirnya kita decide untuk temenan aja. Mas Lucky ini setahu gue dulu dia adalah pilot dari Sriwijaya Air, tapi baru satu sih setahu gue. Terus karena terjadi pengurangan karyawan, terutama pengurangan pilot, akhirnya Mas Lucky sempat ya digantung gitu, bukan digantung sih, tapi lebih dibilang dia resign dari Sriwijaya. Enggak, dia tidak mendapatkan surat referensi dari Sriwijaya saat dia mau resign. Karena dia diterima di maskapai sebelah, maskapai kompetitor Sriwijaya. Tapi karena berhubung si Sriwijaya Air ini tidak memberikan surat referensi, tidak mau mengeluarkan surat referensi, akhirnya Mas Lucky ya digantung lah statusnya gitu loh. Jadi pilot Sriwijaya secara aktif juga enggak, dipakai terbang juga enggak, tapi mau resign pun juga tidak diberikan surat referensi resign, jadi dia tidak bisa apply di maskapai yang lain. Nah, si Mas Lucky ini untungnya adalah dari tragedi ini Mas Lucky sudah tidak di Sriwijaya, dan Chandra, gue nggak tahu ya Chandra itu sekarang posisinya masih aktif atau tidak sebagai pilot Sriwijaya, atau jangan-jangan bisa juga Chandra itu bernasib sama seperti Mas Lucky, alias
digantung gitu loh. Dipakai terbang enggak, tapi juga di mau resign pun juga tidak diperbolehkan. Karena setahu gue, orang-orang yang pernah bersekolah di 6R Flying School, which is itu sekolah terbang milik Sriwijaya Air ya, itu setahu gue mereka akan langsung dikontrak sama Sriwijaya untuk menjadi pilot mereka gitu loh. Tapi mungkin kenapa si Mas Lucky atau Chandra tidak boleh resign, mungkin karena ya mereka terikat dinas kontrak di Sriwijaya gitu loh. Jadi ya karena memang terikat dinas, jadi tidak boleh resign. Kalaupun mereka mau resign, mereka tidak diberikan surat referensi oleh Sriwijaya Air gitu loh. Nah, tapi dipakai terbang juga enggak, karena mungkin mungkin pilot Sriwijaya itu banyak sekali mungkin ya. Jadi kalaupun dipakai terbang tuh ya sesekali doang kali gitu loh, karena saking banyaknya pilot Sriwijaya Air gitu kan. Nah akhirnya ya intinya mereka tuh digantung lah gitu loh. Gue nggak tahu Chandra itu masih aktif di Sriwijaya atau tidak, tapi gue juga bersyukur kalau ternyata Chandra sudah tidak aktif seperti Mas Lucky. Gue bersyukur karena saat itu Mas Lucky sama Chandra bukanlah orang yang masih aktif bekerja di Sriwijaya sebagai pilot. Karena kalau mereka masih aktif bekerja di Sriwijaya sebagai pilot, bisa saja yang menjadi pilot SJ182 itu bisa saja salah satu dari mereka gitu, entah either Mas Lucky atau either Chandra gitu kan, jadi co-pilotnya. Tapi aku bersyukurnya mereka berdua sudah tidak aktif di Sriwijaya Air. Jadi ya gue bersyukur karena teman gue at least selamat gitu loh. Teman-teman gue di Sriwijaya juga, teman-teman gue yang lain yang di Sriwijaya juga ya memang pilot Sriwijaya, kayak Kapten Roni, terus siapa lagi, ada beberapa lah anak Sriwijaya itu, Mas Alno, terus teman-teman sosmed gue sih rata-rata gue lupa satu-satu, Mas Habibi kali ya, gue lupa. Ada beberapa memang anak-anak Sriwijaya, karena di sosmed gue tuh kebanyakan tuh teman-teman Sriwijaya sama teman-teman Lion Air, Lion Group gitu. Nah, kebetulan teman-teman Sriwijaya ini juga yang gue kenal, alhamdulillah bukan menjadi salah satu pilot SJ182, either co-pilotnya, either kaptennya, alhamdulillah. Tapi bukan berarti gue tidak berduka cita atas tragedinya jatuhnya SJ182. Gue tetap berduka cita karena biar bagaimanapun gue pun bisa merasakan apa yang teman-teman pilot gue rasakan. Nah itu cerita gue sedikit tentang pilot Sriwijaya ya. Nah ini sebenarnya cerita yang sebenarnya itu adalah gue ingin menceritakan bahwa gue pun pernah menjadi nyaris menjadi korban kecelakaan pesawat. Kalau orang mungkin yang selamat dari kecelakaan pesawat, yang kita tahu ya, orang yang selamat dari kecelakaan pesawat adalah orang-orang yang seharusnya naik pesawat yang akhirnya jatuh itu, tapi ternyata nggak jadi naik. Either memang mungkin dia terlambat nyampe bandara, either memang misalnya ternyata dia dipindahin flight, nggak naik flight yang jatuh itu, atau apapun alasannya, ada berbagai alasan sih yang melatar belakangnya akhirnya mereka tidak jadi naik pesawat yang naas itu gitu loh. Nah itu kalau itu jelas ya suratan takdir ya, mereka tidak ada di dalam pesawat yang naas itu. Tapi mereka gini loh, mereka tuh berada di kalau dibilang near death experience, enggak. Kenapa? Karena mereka tidak ada di dalam pesawat itu. Mereka tidak ada di dalam pesawat yang jatuh itu. Nah, gue pribadi pernah merasakan yang namanya nyaris kecelakaan pesawat. Gini, ini bukan pertama kalinya gue naik pesawat saat itu. Iya bener ya. Itu bukan pertama kali gue naik pesawat. Gue pertama kali naik pesawat tuh di 2013 waktu ke Singapura sama bokap tiri gue, adik gue, sama nyokap gue. Tapi itu pun pulang hari, pergi pagi pulang malam karena kita dapat tiket promo dari AirAsia. Nah,
waktu 2013 gue nggak ada masalah dengan penerbangan gue. Ada sih sedikit masalah, ada sedikit turbulence gitu ya, tapi turbulence itu kan suatu hal yang sangat-sangat wajar lah gitu dalam hal saat lo naik pesawat pasti akan ada turbulence gitu kan, apalagi kalau cuacanya juga lagi nggak bener. Nah, yang gue alami ini adalah ini pertama kali gue ke luar negeri tanpa keluarga gue. Gue keluar negeri itu sama temen gue backpacker di 2016. Tujuan pertama adalah Singapura. Gue stay di Singapura 2 hari atau 3 hari itu gue lupa deh, 2 hari 3 malam kalau nggak salah. Tujuan kedua gue adalah Kuala Lumpur. Jadi sebelum gue balik ke Jakarta dari Singapura, gue ambil flight dulu ke Kuala Lumpur. Cuman mau dolan doang, cuman mau main sebenarnya. Basically karena gue nggak terlalu suka Malaysia ya, mungkin dalam arti Malaysia itu gue ngeliatnya itu seperti Jakarta aja gitu loh. Cuman gue pikir kita juga di Malaysia juga, kalau menurut gue ya, di Malaysia itu nggak banyak tempat yang bisa dilihat. Karena kalau kita mau ngelihat temple ya kenapa harus ke Malaysia, mendingan sekaligus kalian aja ke Bangkok gitu. Di Bangkok lebih banyak temple yang lebih bagus daripada di Malaysia. Terus juga jadi sebenarnya basic itu Malaysia tuh kalau menurut gue sih tidak terlalu banyak yang bisa dilihat. Jadi gue decide untuk tidak lama-lama ke Malaysia. Gue ke Malaysia sebenarnya niat gue cuma 2. Satu, pengen foto di Petronas Twin Tower karena itu memang ikoniknya Kuala Lumpur ya. Ikoniknya salah satu ikonnya Kuala Lumpur Malaysia gitu ya. Yang kedua, gue pengen makan nasi lemak yang deket, gue lupa nama nasi lemaknya apa ya, tapi ada satu nasi lemak di dekat Petronas di situ. Jadi ada satu kayak restoran kecil nasi lemak yang ada dekat Petronas di situ. Gue coba pengen nyoba itu sebenarnya. Nah, cuman jadi waktu itu jadi gini ceritanya. Gue itu ke Malaysia dari Kuala Lumpur, dari Singapura gue naik Tiger Air. Nah, gue naik Tiger Air, everything is fine, cuman agak bete sih karena delay. Harusnya jam penerbangan gue lewat pakai Tiger Air tuh ke Malaysia itu flight dari Changi itu jam 1 siang, tapi delay 2 jam sampai jam 3 siang akhirnya gue baru take off. Nah, yang bikin agak kesel juga adalah saat Tiger Air itu, jadi gue beberapa kali pindah gate gitu loh, which is dari gate 1 ke gate yang lain tuh berjauhan sebenarnya, dan itu gue sempat pindah 3 gate dalam kurun waktu 1 jam. Sebelum gue on board itu gue 3 kali pindah gate, which itu gate-nya jauh-jauh antara gate 1 sama gate yang lain gitu kan. Itu sempat bikin gue bete. Kayaknya itu lebih ke firasat deh kayaknya. Sebenarnya gue memang nggak boleh kayaknya ke Malaysia, tapi gue nekat. Gue udah telanjur beli tiket kan, ya udahlah ke Malaysia aja. Karena gue gini loh, gue ke Malaysia tuh cuma pengen main doang, berapa jam doang. Udah hanya setelah foto di Petronas sama makan nasi lemak yang dekat Petronas Tower. Makan nasi lemak yang dekat Petronas Tower itu. Setelah melakukan 2 hal itu, gue tuh niatnya emang langsung cabut balik ke Jakarta. Gue ngambil flight malam memang. Gue flight malam itu pakai AirAsia. Gue lupa nomor penerbangannya berapa. Dan gue tahu waktu itu sebelumnya itu kan gue kejadian di 2016 ya. Di 2014 sekitar bulan Desember, nggak salah Desember November gue lupa. Pokoknya mendekati akhir 2014 AirAsia sempat jatuh. QZ8501 itu sempat jatuh. Tapi walaupun AirAsia pernah ada tragedi, itu tidak membuat gue lantas jadi antipati dengan AirAsia. No, gue justru ke Kuala Lumpur itu dari Singapura naik AirAsia. Dari Kuala Lumpur ke Jakarta itu gue balik naik AirAsia. Nah, disinilah permasalahannya. Jadi gini, gue itu boarding jam 9. Gue on board itu departure itu jam 11 malam waktu Kuala Lumpur. Otomatis kan waktu itu kan belum ada COVID ya. Jadi gue standarnya ya boarding 2 jam sebelumnya. Gue nyampe bandara, nyampe Klia 2 itu jam 9 malam. Saat gue boarding di boarding room, itu kan boarding roomnya itu langsung
keluar kan, apa sih, ada kaca gitu yang langsung ngadep keluar gitu, ngadep ke apa sih, ke apron lah, pokoknya ngadep ke apron atau ngadep ke landasan pacu atau apalah, pokoknya tempat si pesawat itu ada gitu loh. Itu gue lihat situ udah hujan deres banget, hujan petir, aduh jujur aja gue kalau ngelihat hujan gitu sederas itu gue agak parno, sumpah gue parno, karena gue tahu kalau naik pesawat dalam kondisi hujan deras itu pasti turbulence, nggak mungkin nggak turbulence. Dan itu gue pikir ya Allah Tuhan, dari gue mulai on board tuh gue udah ketar ketir, serius sumpah demi Allah gue udah ketar ketir, gue berpikir aduh semoga delay. Gue berharap memang semoga delay malam itu. Kenapa? Karena gue ngeliat di luar tuh hujannya tuh kencang banget, deras banget, dan petir gitu kan, petir, hujan kencang, deras, ya jelas aja gue parno kan. Gue berharap delay, mau delay 2 jam kayak 3 jam kayak, pokoknya delay sampai hujannya berhenti. Gue berharapnya begitu. Ternyata jam setengah 11 lewat, pesawat gue tidak delay. AirAsia yang gue tumpangi tidak delay, on time. Jam 11 kurang gue udah on board di dalam kabin AirAsia ya. Dan di situ gue udah mulai deg-degan sih, sumpah gue udah mulai deg-degan karena gue pas gue on board tuh hujan belum sama sekali ada tanda-tandanya bakal berhenti, belum. Jadi ya gitu. Jadi saat gue lagi on board itu ya seingat gue ya, itu hujan sama sekali belum ada tanda-tanda bakal berhenti karena masih kencang dan masih deras, petirnya juga masih menyambar-nyambar dan anginnya tuh gede juga gitu loh. Itu benar parah sih. Dari mulai on board terus kan sempet pesawat itu nggak langsung take off, kayaknya harus isi bahan bakar dulu deh karena agak sedikit telat take off-nya berapa menit gitu. Nah setelah itu take off, gue sih berharap ya take off-nya ntar dulu deh gitu kan. Tapi ya akhirnya cuman telat berapa menit doang gitu kan, karena memang saat gue lagi masuk Garbarata, itu kan pakai Garbarata ya, gue ngeliat sih pesawatnya itu kayak ditancepin kayak semacam apa ya, di samping pesawatnya itu ditancepin kayak semacam selang bensin lah gitu loh, kayak mobil lagi dipakein selang di pom bensin pas mau isi bensin, kayak gitulah kurang lebih. Terus juga ada pengumuman ada keterlambatan sedikit untuk take off, untuk departure karena pesawatnya lagi isi fuel dulu, dia bilang gitu. Pramugari ngomong kayak gitu kan, kasih announcement. Oke, gue berharap aduh semoga lama, pastinya gue tuh berharap pesawat gue tuh pas take off tuh udah kelar gitu ya itunya hujannya, tapi ternyata enggak. Pas lagi taxiing juga udah menuju landasan pacu, itu oh my god, itu belum sama sekali hujannya berhenti loh. Terlihat dari kaca jendelanya kan, walaupun gelap di luar sana tapi terlihat kan. Dan emang kan di kabin juga kalau memang mau take off gitu kan memang digelapin kan lampunya, itu kelihatan kan butir-butiran air hujannya tuh nempel di kaca pesawat. Dan gue juga masih bisa ngeliat petir menyambar-nyambar di langit tuh, gue bisa ngeliat tuh dari kaca pesawat gitu loh, dari jendela pesawat kan. Akhirnya gue udah deg-degan aja, gue udah berharap aduh jangan sampai kenapa, terus udah gitu temen gue yang ikutan backpacker sama gue itu dia itu pertama kali bukan pertama kali naik pesawat sih, dia kan udah 2 kali naik pesawat, 3 kali malah itu kan, karena kan dia naik pesawat dari Jakarta ke Singapura, terus dari Singapura ke Kuala Lumpur untuk 2 kali, kali kedua dia naik pesawat terus Kuala Lumpur Jakarta tuh kali ketiga. Tapi kalau gue kan udah kali keempat naik pesawat ya. Tapi yang jelas teman gue ini baru pertama kali keluar negeri, intinya sih gitu. Kalau gue kan itu udah kali kedua gue keluar negeri. Teman gue itu
Gue bilang kan sama dia udah panik juga, aduh gimana hujan, dia bilang gitu. Udah lo doa aja banyak-banyak, gue bilang gitu kan. Udah nih pas take off gitu kan, habis taxi kan pesawat gue take off gitu kan. Awalnya nggak apa-apa, take off terus sampai dia apa sih, pokoknya udah mulai climbing ya, itu masih nggak apa-apa karena untuk di ketinggian sekian ribu kaki itu kan udah boleh lampu dinyalain kan, sempet nyala lampu kabin sempet nyala, tapi udah mulai udah mulai berasa turbulence tapi masih belum parah, tapi udah gitu. Itu gila sumpah, gue udah mulai aduh parno nih, makin parno kan gue karena walaupun turbulensinya belum parah tapi kan udah mulai berasa tuh getaran turbulensinya gitu kan, bunyi itu udah berasa gitu, tapi lampu kabin masih nyala. Nah masuk menit, kalau nggak salah masuk menit ke 30 atau menit ke 45, pokoknya dari mulai take off itu masuk ke menit 30 atau menit 45 itu kan kalau nggak salah, kalau dari dari Kuala Lumpur ke Indonesia itu ke Jakarta itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ya kalau nggak delay ya. Nah itu tuh dari masuk menit ke 30 atau ke 45 gitu, ternyata tiba-tiba lampu kabin mati, bukan mati, sempet hidup, jadi kayak lampu disco gitu, hidup mati. Waduh ini kenapa, terus juga turbulence makin parah, makin kencang itu turbulence ya, shaking itu makin kencang. Waduh itu gue udah makin deg-degan kan. Terus teman gue juga udah mulai mau nangis gitu kan, terus dia ngeremes tangan gue gitu sampai sakit banget ngeremes tangan gue tuh diremes sama dia tuh sakit banget gitu, sakit, dia ketakutan. Tapi gue ngeliat teman gue panik kan, gue nggak boleh panik karena kalau sebenarnya sih basically gue memang aslinya panik juga dalam hati, tapi karena ngeliat teman gue panik, kalau gue juga ikutan panik takutnya teman gue tambah panik. Jadi gue berusaha untuk gue ngomong ke diri gue, udah Tia, stay calm gitu, karena lo nggak boleh panik saat teman lo panik gitu loh. Jadi lo harus kelihatan cool gitu depan teman lo. Terus gue berusaha bilang, namanya Meli kan, Mel udah banyak doa aja, gue bilang gitu. Nah tiba-tiba tuh lampu kabin yang tadi kayak lampu disco gitu, hidup mati tiba-tiba mati, blep, total mati, black out. Dan itu turbulensinya makin parah, itu asli parah banget. Itu turbulensi terparah yang pernah gue alami selama gue naik pesawat. Sebelumnya atau sesudahnya gue nggak pernah ngalamin turbulensi gitu parah sih. Nah itu di dalam kabin itu udah banyak orang teriak, histeris, ada yang histeris, dan udah pada banyak orang berdoa. Itu ya namanya kan passenger kan, waktu itu kan belum covid, jadi pesawatnya tuh full gitu, walaupun malam itu pesawatnya hampir penuh, setiap kursi itu terisi. Nah passenger itu kan pastinya agamanya beda-beda ya, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang mungkin Buddha, Hindu, ya beda-beda lah pokoknya. Itu mereka pada baca doa sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, sesuai dengan agama masing-masing. Ada yang baca surat-surat kayak Al-Fatihah, pokoknya surat-surat Al-Quran yang untuk minta keselamatan lah. Ada yang baca Yasin, ada yang baca Al-Ikhlas, pokoknya gitu-gitulah. Terus ada juga yang baca doa Bapa Kami menurut agama Kristen gitu kan. Kadang-kadang doa Bapa Kami itu adalah doa, salah satu doa keselamatan di Kristen kan gitu. Ada yang baca doa seperti itu gitu loh. Jadi tuh kabin tuh udah kayak pengajian mendadak lah gitu kan. Ada yang ngebaca doanya tuh yang, ya Allah, ya Tuhan, tolong Yesus, tolong Tuhan Yesus gitu kan, tolong selamatkan kami malam ini gitulah. Itu orang udah panik banget. Dan ternyata gue nggak tahu di menit keberapa ya, dari setelah turbulence parah itu, setelah lampu kabin hidup mati, terus akhirnya black out, gelap total, tiba-tiba gue ngerasa pesawat gue yang lagi gue tumpangin tuh turun blek gitu altitude-nya. Allahu Akbar. Gue saat itu berpikir gue bakal mati karena berasa banget turunnya, altitude-nya tuh berasa banget
drastis turun gitu, karena kayak lo main jet coaster, bukan jet coaster, kayak lo main histeria. Nah kalau lo pernah nyoba main histeria atau mega drop, histeria di Dufan, mega drop di Jungleland, kalau kalian pernah main kayak gitu, nah itu rasanya kan tuh saat lagi di atas tiba-tiba diturun ke bawah kan dalam waktu sepersekian detik, blek gitu kan. Waduh, dan saat itu terjadi, orang satu pesawat tuh teriak, ya refleks sih pasti teriak gitu, ada yang teriak, ada yang teriak, ya Tuhan. Gue saat itu gue juga ikutan teriak, gue langsung ngomong astagfirullahaladzim, ya Allah, Allah Akbar, gue langsung begitu kan gue. Terus teman gue juga makin nangis, teman backpacker gue tuh makin nangis sebelah gue. Terus tapi alhamdulillah, jadi itu beneran rasanya itu persis kayak main jet coaster, persis kayak main roller coaster, kayak main histeria lah rasanya kayak gitu. Dan saat udah di bawah itu ternyata alhamdulillah kagak jatuh. Dan itu kayaknya itu yang namanya stall kali ya, apa kalau dalam aviasi itu stall itu adalah kehilangan daya angkat pesawat, itu kehilangan daya angkat, dan itu mungkin itu gue nggak tahu apa yang terjadi di kokpit. Pasti kenapa si pilotnya ini menurunkan altitude sekian ribu kaki ke bawah dalam kecepatan waktu sepersekian detik, pasti ada alasannya, Tidak mungkin pilot itu mengambil tindakan seperti itu tuh nggak mungkin. Dia pasti mengambil tindakan sampai turun drastis sekian ribu meter, sekian ribu kaki altitude-nya diturunin, itu pasti pilot itu sudah mengeksekusi itu, pasti harus confirm sama ATC dulu kan biasanya. Kalau memang udah diiyain ya mereka akan langsung eksekusi itu. Tapi intinya tuh sumpah di situ gue baru pertama kali ngerasain near death experience. Gue pikir saat turun itu, saat altitude-nya itu turun drastis sekian ribu kaki itu, gue pikir gue akan berakhir nyawa gue malam itu. Ternyata pas sudah altitude-nya diturunin, itu pesawatnya stabil lagi. Dan tapi tetap lampu di kabin itu tetap blackout, tetap mati. Dan di situ orang tetap makin banyak doa, dan gue berdoa. Jadi saat itu gue minta sama Allah, ya Allah, hamba belum siap meninggal malam ini karena hamba belum nikah. Itu permintaan gue. Dan jujur, orang pertama yang ada di benak gue terlintas saat kejadian itu adalah Chandra, pilot Sriwijaya itu. Kenapa? Karena gue pergi ke luar negeri itu karena ingin move on dari Chandra. Memang setelah gue kembali dari Singapura dan Kuala Lumpur itu, rasa gue ke Chandra udah gak terlalu menggebu-gebu lagi. Karena gue udah capek kan nungguin dia, capek didiemin sama dia, gak jelas gitu alasannya kenapa. Jadi akhirnya gue decide untuk, udah deh gue buang sial aja deh, gue keluar negeri, gue short escape keluar negeri, gue buang sial supaya gue bisa move on dari Chandra. Dan ternyata orang yang pertama kali gue inget, yang terlintas di benak gue saat turbulence parah itu terjadilah Chandra. Dan gue bilang, ya Allah, hamba gak mau meninggal malam ini karena hamba belum menikah, dan hamba belum menikah sama Chandra. Chandra masih menunggu hamba di Jakarta. Dan gue rasa Chandra juga kayak berasa deh malam itu gue kenapa. Karena pas gue landing, gue cek sosmed gue bisa lihat lesinya Chandra. Jadi Chandra itu online justru saat gue lagi terbang. Karena Chandra tahu itu adalah pertama kali gue backpacker ke luar negeri tanpa keluarga. Gue backpacker hanya dengan teman gue. Dan di situ selama gue di luar negeri itu, Chandra tuh mantau sosmed gue. Karena kelihatan dari lesinya dia. Gitu kan. Dan beberapa gue posting di grup yang ada Chandranya juga, dan Chandra tuh ngelihat postingan gue di grup. Karena kelihatan kan siapa aja orang yang ngelihat postingan kita di grup. Itu di grup FB ya, bukan di grup WA ya. Di grup FB sistemnya begitu. Kita posting apapun di grup, anggota grup itu yang lihat pasti akan kelihatan tuh fotonya siapa aja anggota grup yang lihat postingan kita di grup gitu. Dan itu Chandra salah satu orang yang rajin ngelihat postingan gue di grup. Aduh, itu
Itu pertama kali loh gue yang bener-bener ngerasain near death experience banget. Gue merasa malam itu tuh gue nyaris mati, nyaris meninggal. Mungkin kalau pesawatnya itu benar-benar stall atau kehilangan daya angkat, mungkin udah itu pesawat yang gue tumpangi malam itu udah nyusruk lah itu ke entah ke darat entah ke laut, dan pasti gue malam itu udah pasti game over gitu loh, udah pasti nggak mungkin selamat gitu loh, karena yang namanya kecelakaan pesawat tuh sangat kecil kemungkinannya untuk selamat, kecuali kalau dia mendaratnya properly, either di darat ataupun di laut. Kalau mendaratnya properly kayak film Sally, nah kayak film Sally itu yang mendarat di atas sungai river, Hudson River itu, nah itu bisa tuh nggak bakal celaka, orang-orangnya selamat gitu loh. Dan karena pesawatnya juga mendaratnya utuh, nggak pecah gitu kan. Kalau yang Sriwijaya ini pesawatnya pecah, entah meledak entah pecah, pokoknya intinya entah meledak atau apa, tapi intinya pesawatnya itu pecah. Yang Lion Air JT610 juga, setahu gue juga itu pesawatnya pecah, badan pesawatnya pecah gitu. Jadi di situ gue berpikir, oh my god, ini tuh ternyata rasanya berdekatan dengan kematian. Dan itu creepy banget sih guys, bener creepy. Jadi gue tuh nggak putus doa sampai landing di Cengkareng. Pas gue landing di Cengkareng, kebetulan waktu itu landingnya AirAsia itu nggak pakai garba rata, turunnya bener pakai tangga manual. Saat gue turun tangga, gue nginjek landasan Cengkareng gitu, nginjek apronnya tempat AirAsia gue parkir di Cengkareng. Itu gue langsung sujud syukur sama Allah malam itu, dan gue langsung berterima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih, hamba dikasih kesempatan hidup, hamba tidak jadi kecelakaan pesawat malam ini. Itu rasanya gila banget sih, beneran itu gila banget. Dan ternyata gue sempet tanya sama spirit guide gue, kan gue memang punya spirit guide yang ngejagain badan gue. Itu sebenarnya kejadian 2016 itu yang pas gue gue nyari kecelakaan pesawat itu sebenarnya siapa sih yang bertindak menyelamatkan kita semua malam itu tuh siapa? Apakah memang apakah spirit guide passenger yang ada di dalam pesawat itu bekerja sama untuk menyelamatkan pesawat itu atau gimana? Tapi kata spirit guide gue, satu itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki gue dan passenger yang satu pesawat sama gue tuh meninggal malam itu. Memang Allah tidak menghendaki, makanya tidak terjadilah kecelakaan. Dan yang lebih parah, yang lebih detail lagi sih, spirit guide gue bilang yang menahan beban pesawat itu adalah awan. Gue bilang, hah, awan? Kok bisa sih awan menahan beban pesawat yang segitu beratnya? Kata spirit guide gue, ya itulah keajaiban Tuhan. Balik lagi, karena keajaiban Tuhan lah gue tidak jadi meninggal malam itu. Mungkin kalau Tuhan mengatakan kun fayakun, AirAsia yang gue tumpangin malam itu jatuh, ya udah selesai, hidup gue selesai. Dan mungkin malam ini kalau hidup gue selesai di 2016 itu, malam ini gue tidak mungkin bikin vlog ini. Ini di sini gue hanya sharing. Astagfirullahaladzim, gue tuh takut banget, sumpah. Itu masih ada di benak gue. Kejadian itu masih ada di benak gue. Ini apa ya? Apa yang terjadi dengan JT610 Lion Air dan SJ182 Sriwijaya itu ngingetin gue banget sama kondisi gue malam itu yang nyaris kecelakaan pesawat. Dan itu benar-benar, ya Allah Tuhan, gue benar-benar merasakan kebesaran kuasa Allah ya malam itu, karena gue dikasih kesempatan hidup untuk kedua kalinya. Itu disitulah gue decide untuk, sorry guys, gue nangis karena emang gue masih keingetan sih sama kejadian itu bikin gue trauma sebenarnya. Tapi dibilang gue trauma terbang enggak, dan dibilang gue parno naik AirAsia enggak, karena di 2017 saat gue terbang lagi, gue backpacker lagi ke Thailand, dan itu gue naik AirAsia juga. Dari gue ke Pipi, dari PPI gue dari Jakarta ke Pipi itu naik Scoot
Scoot Air itu anak perusahaannya Singapore Airlines, itu fine aja. Balik dari Pipi gue ke Bangkok itu gue naik AirAsia. Balik dari Bangkok ke Jakarta itu gue juga naik AirAsia. Alhamdulillah nggak kenapa-napa, nggak turbulence. Padahal waktu itu juga kondisinya hujan. Tapi benar-benar itu 2016 itu September, pas balik dari dari Kuala Lumpur, itu memang benar-benar pengalaman yang sangat mengerikan sekali. Dan gue sangat berterima kasih sama Allah, gue masih dikasih kesempatan hidup sampai detik ini. Karena gue nggak tahu apa yang terjadi kalau malam itu pesawat gue beneran jatuh, beneran gue pasti meninggal malam itu bersama semua passenger yang on board bareng sama gue. Makanya saat gue nyampe di Cengkareng, gue langsung sujud syukur loh. Gue cium landasan tempat AirAsia gue parkir tuh, gue langsung nyium. Dan gue langsung berterima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih hamba dikasih kesempatan hidup. Hamba tidak diizinkan untuk celaka malam ini. Jadi apa yang terjadi dengan korban JT610 dan SJ182 dan QZ8501, itu gue tau banget apa yang mereka rasakan, kengerian yang mereka rasakan. Itu pernah gue alami. Tapi sayangnya ketiga pesawat itu gak selamat. Pesawat gue adalah satu-satu yang selamat landing di Cengkareng. Dan itu membuat gue ya sangat berterima kasih sama Allah ya, gitu loh. Karena gue nggak tahu apa yang akan terjadi apabila memang malam itu gue kecelakaan pesawat. Gue nggak tahu gue tidak tahu apa yang akan terjadi. Waktu kemarin gue ke Singapura juga di 2020 Februari, gue naik Jetstar sih, tapi itu juga kondisinya waktu gue take off tuh hujan deras banget. Dan gue ngerasa saat Jetstar gue climb up itu kayaknya climb up itu bener-bener climb up banget gitu. Gue ngerinya takut stall juga sih, karena kalau climb up nose up-nya lebih dari 15 derajat itu kemungkinan juga bisa stall, bisa jatuh. Tapi alhamdulillah gue juga saat kemarin ke Singapura naik Jetstar, alhamdulillah gue selamat gitu. Karena gue kemarin ke Singapura niat buat buang sial dari mantan gue Lucky, karena gue dijampi-jampi masih Lucky gitu loh gengs. So gengs, jadi sorry tadi gue sempat nangis karena gue terbawa terbawa perasaan lah. Karena gue bisa ngerasain kengerian itu, gimana rasanya berada di dalam pesawat yang nyaris celaka malam itu. Dan yang membuat gue sedih itu adalah gue terlepas, alhamdulillahnya gue terlepas dari tragedi kecelakaan pesawat. Yaitu karena kuasa Allah ya, karena kebesaran Allah lah yang membuat gue akhirnya bisa terlepas dari kemungkinan kecelakaan pesawat malam itu. September 2016. Gue lupa tanggal berapa, karena jujur gue tidak mau mengingat tanggalnya itu kapan. Gue tidak mau mengingat secara detail. Gue mencoba untuk tidak mengingat secara detail pun juga gue masih ingat persis kejadiannya. Saat gue ada di cabin, saat gue lagi on board, itu kayak apa chaosnya, kayak apa kengeriannya saat turbulence itu parah. Dan terutama di saat pesawat kami stall, tiba-tiba turun ngedrop gitu, sepersekian ribu feet altitude-nya tuh ngedrop. Disitulah kengerian klimaksnya, puncaknya tuh di situ. Dan saat itu pesawat yang gue tumpangi stall, turun beberapa ribu feet dalam waktu sepersekian detik. Disitulah gue juga gue mendengar teriakan kengerian orang-orang. Ya, kurang lebih ya hampir sama dengan apa yang terjadi di kabin SJ182, kabin JT610, dan kabin QZ8501. 3 pesawat itu. Kabin QZ
QZ8501 itu tujuan Singapura. Kalau nggak salah dari Surabaya. Seingat gue ya, karena udah lama banget 2014 kejadian, mendekati akhir tahun 2014. JT610 terjadi di 2018. Itu dari mana ke mana sih, gue lupa deh. JT610. Nanti bisa cek sendiri ya, mungkin JT610 dari mana ke mana. Gue lupa, sejujur gue lupa ininya apa, rupa rutenya. Pangkal Pinang nggak salah ya. Iya, Pangkal Pinang, Jakarta Pangkal Pinang nggak salah. Iya, gue ingat itu Jakarta Pangkal Pinang. Nah, yang SC182 Jakarta Pontianak. Itu di ketiga kabin itu, apa yang gue rasakan di kabin waktu gue naik pesawat dari Kuala Lumpur ke Jakarta, apa yang gue rasain di kabin itu, kengerian yang terjadi di kabin gue saat itu pasti kengerian yang serupa 11-12 lah dengan yang terjadi di kabin QZ8501, JT610 dan SC182 gitu. Cuman bedanya ketiga pesawat tadi tidak ada yang selamat, semuanya jatuh, stall, dan hancur. Sementara pesawat gue masih dikasih kesempatan untuk bisa landing safely, landing dengan selamat di CGK. Makanya kenapa gue pas nyampe CGK, pas turun dari pesawat, pakai tangga manual, itu gue langsung sujud syukur karena gue benar-benar dikasih kesempatan hidup sama Allah sampai hari ini, gitu loh, gengs. Di sini gue bikin vlog ini bukan mau pansos, gue hanya sharing story bagaimana rasanya near death experience atau berdekatan dengan kematian, terutama kematian pesawat terbang ya. Karena gini loh, near death experience itu ada banyak macam. Bisa kita memang pernah mengalami kecelakaan lantas kita koma, tapi ternyata akhirnya kita survive. Tapi kecelakaan juga, jujur ya, kecelakaan pesawat adalah kecelakaan yang paling mengerikan. Kenapa? Karena kecelakaan pesawat rata-rata korbannya satu, kemungkinan besar tidak bisa ditemukan. Dua, kalaupun bisa ditemukan, kondisinya pasti udah nggak utuh. Either memang pesawatnya blar alias meledak, pecah gitu ya, atau karena nggak langsung korbannya ditemukan. Karena kan korbannya kalau udah jatuh ke laut udah kemana-mana kan, udah ngambang kemana-mana, udah ke bawah arus gitu kan. Karena sehingga akhirnya agak sulit ditemukan atau agak lama ditemukan. Akhirnya ya itu korbannya suka badan-badannya tuh, mungkin kalau korbannya masih utuh ya, badannya ya mungkin digigit atau dimakan sama hewan laut kayaknya, sama ikan-ikan gitu kan. Karena itu jatuhnya kan bangke gitu kan, bangke jenazah itu kan bangke. Dan makanya kenapa gue bilang kecelakaan pesawat itu lebih mengerikan daripada kecelakaan yang lain, kecelakaan mobil, kecelakaan motor. Kalau kecelakaannya beneran ini ya, beneran maksudnya nggak parah ya, paling tidak tuh jasadnya tuh masih utuh gitu, paling cuma luka-luka doang gitu kan, tapi paling tidak masih utuh gitu loh. Kecuali kalau mau kecelakaan hebat, misalnya contoh kayak kecelakaan kereta Bintaro gitu kan. Nah itu tuh banyak tuh jasad yang gak utuh gitu kan, yang ya mohon maaf, palanya copot, palanya hilang, tangannya hilang gitu kan, putus gitu kan. Ngeri sih kayak gitu. Tapi kalau kecelakaan pesawat tuh, kalaupun memang jenazahnya bisa ditemukan, itu sangat-sangat miris sekali loh. Bentuknya udah gak berbentuk gitu kan. Nah makanya gue tuh merasa sangat-sangat beruntung. Gue masih dikasih selamat sama Allah, masih dikasih hidup sampai detik ini. Dan gue share story ini bukan untuk pansos, tapi justru karena apa yang terjadi di JT610 dan SC182 itu mengingatkan gue pada real story-nya gue yang nyaris kecelakaan pesawat. Sayangnya seperti gue bilang tadi,
Ketiga pesawat yang tadi gue sebutkan di awal tidak selamat. Pesawat gue masih dikasih selamat, masih dikasih kesempatan untuk landing safely di Cengkareng. Itu sih bedanya. Dan disitulah yang membuat gue merasa I feel so grateful gitu loh dengan kebesaran Allah dan kuasanya Allah. Mungkin kalau apa ya gue rasa ini pasti ada urusannya sama kuasa Allah gitu. Karena kalau Allah tidak bertindak ya mungkin gue tidak akan bisa selamat malam itu ya. Dan itu sih ngeri banget sih, beneran ngeri banget gitu loh. Karena jujur ya gue ngalamin turbulence itu sering. Ya kan gue naik pesawat juga sudah beberapa kali. Dan yang namanya turbulence itu pasti ada, tapi nggak semenyeramkan dan tidak semengerikan turbulence pesawat AirAsia tujuan Kuala Lumpur Jakarta yang gue naiki waktu itu di 2016. Tidak seserem itu sih. Gila. Jadi di sini gue pas gue ngelihat berita SJ182 celaka, itu nge-review memori gue lagi di 2016 saat gue mengalami kecelakaan pesawat. Kengerian itu yang gue pernah alami. Dan itu kengerian itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang seharusnya naik pesawat yang celaka tapi ternyata nggak jadi naik. Entah karena mungkin dia terlambat datang ke bandara, terlambat boarding atau apapun itu alasannya. Intinya orang itu tidak jadi naik di pesawat itu. Nah, orang itu memang berhak, orang itu memang harus bersyukur sama Allah atau bersyukur pada Tuhan karena tidak naik pesawat yang naas itu. Tapi orang yang selamat ini, mereka tidak pernah merasakan the real near death experience-nya itu. Itu kuncinya. Itu kengerian itu kuncinya, gengs. Kengerian itulah yang membuat gue jadi bersyukur tuh double. Karena gue berhasil selamat dari yang namanya kecelakaan pesawat. Bukan berhasil selamat sih, nyaris kecelakaan pesawat, dan gue berhasil selamat. Gitu gengs. I guess that's it for now. Thank you for watching my video, and gue berharap kita bisa ngambil pelajaran dari hal ini. Yang jelas yang namanya maut, jodoh, rezeki itu nggak ada yang tahu. Kematian tuh nggak ada yang tahu. Saran gue adalah selama lo masih dikasih kesempatan hidup, bertobatlah, beribadahlah, dan perbaiki diri lo. Try to be a better person before everything is too late. Gitu sih. Karena kalau everything is too late ya sangat disayangkan sih. Lo belum sempat bertobat, belum sempat beribadah dengan baik, belum sempat memohon ampun kepada Tuhan. Sangat disayangkan sih. Gitu sih gengs. Okay gengs, I guess this is for now. Thank you for watching my video. See you next video. Dadah.